Baik, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Nah, di sini untuk capaian pembelajarannya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguraikan fungsi dan cara kerja sistem operasi menggunakan bahasa sendiri melalui kegiatan diskusi dan eksplorasi dengan memanfaatkan modul belajar dan sumber relevan lainnya yang terdapat di internet pada satu kali pertemuan dengan benar dan tepat. Untuk materi ajarnya yaitu sistem operasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kalian mengenal terlebih dahulu tentang apa sih sistem operasi itu. Nah, di sini ada pengertian sistem operasi secara umum. Sistem operasi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Nah, kemudian ada juga pengertian sistem operasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lim Rushamsi, di mana sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas, mengontrol, dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Kemudian yang kedua, menurut McLeod atau Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Nah, sekarang apa saja sih jenis-jenis dari sistem operasi? Di sini sudah ada 4 jenis sistem operasi yang Ibu sajikan. Yang pertama yaitu standalone. Sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Lalu yang kedua ada live CD. Sistem operasi live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal. Lalu yang ketiga yaitu jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Nah, kemudian jenis yang terakhir yaitu embed. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Lalu yang kedua berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Dan yang ketiga menghubungkan hardware. Lalu yang keempat mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Dan yang kelima yaitu mengatur sistem kerja perangkat. Nanti jika ada yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya melalui LMS atau melalui forum diskusi yang ada di LMS. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis sistem operasi, sekarang kita akan membahas apa saja sih macam-macam sistem operasi yang sudah ada saat ini. Yang pertama ada Windows. Tentunya Windows ini sudah sering kalian lihat karena juga bahkan sering kalian gunakan. Lalu yang kedua Linux, yang ketiga Mac OS, lalu yang keempat Microsoft DOS, yang kelima Amiga, dan yang terakhir Unix. Nanti akan ada pembahasan khusus terkait keenam sistem operasi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung nanti melalui forum diskusi. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerjanya sistem operasi? Nah, suatu komputer dihidupkan untuk pertama kali pada tahap awal untuk memulai proses pada komputer, maka komputer akan memberi sinyal ke operating system yang tersimpan di hard disk melalui RAM. Bagian dari operating system yang berperan secara langsung untuk melakukan tugas untuk berkomunikasi ke hardware disebut dengan kernel. Lalu, bagian dari operating system yang berperan dalam menghubungkan UI atau antar muka aplikasi dengan pengguna atau user disebut dengan shell. Nah, mungkin segini saja dulu presentasi kita pada hari ini. Untuk pendalaman materinya akan disampaikan lagi nanti melalui forum diskusi. Jadi, Ibu akhiri untuk presentasi terkait dengan materi pelajaran sistem operasi kita pada hari ini. Terima kasih.